Oke, kita semua pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya ChatGPT. Tapi, tunggu dulu, ada pemain baru nih di arena AI yang lagi bikin heboh. Namanya Claude AI. Ini buatan Anthropic dan digadang-gadang jadi penantang seriusnya ChatGPT. Nah, sekarang kita bakal kupas tuntas semua yang perlu kamu tahu soal Claude. Langsung aja ke pertanyaan utamanya, pertanyaan yang ada di kepala kita semua. Apa Claude ini beneran lebih jago dari ChatGPT? Nah, ini dia nih yang bakal kita bedah bareng-bareng. Kita lihat kekuatannya, kelemahannya, dan fitur-fitur uniknya yang jujur aja bisa bikin kamu kaget. Oke, sebagai permulaan, yuk kita lihat dulu kesan pertamanya. Apa aja sih fitur-fitur inti dan keunggulan utama yang ditawarin Claude? Nah, coba lihat deh perbandingan langsung ini. Kelihatan kan, Claude itu jagonya di ringkasan dan analisis data. Sementara ChatGPT, ya, kita tahu dia lebih ke AI percakapan yang serba bisa. Tapi, yang paling krusial itu ada di baris paling bawah, data pelatihannya. Claude itu sekolahnya sampai Agustus 2023, jauh lebih update dibanding ChatGPT yang mentok di Januari 2022. Ini keunggulan yang gede banget loh. Terus untungnya buat kita apa? Wah, banyak. Jelas, produktivitas bisa naik karena tugas-tugas rutin bisa diotomatisasi. Tapi yang paling bikin beda, nih, versi gratisnya aja udah bisa buat ngupload file kayak PDF atau Word buat dianalisis. Gila kan? Fitur kayak gini di platform lain biasanya harus bayar. Ini bener-bener game changer, apalagi buat kamu yang kerjaannya nggak jauh-jauh dari dokumen. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Ada satu fitur yang benar-benar jadi pembeda cloud dari yang lain. Namanya Artifacts. Anggap aja ini kayak workspace AI pribadi kamu. Jadi, apa sih Artifacts itu? Gini, bayangin deh, kalau Claude ngehasilin konten yang gede, misalnya kode yang panjang banget, atau satu dokumen utuh, dia nggak numpahin semuanya di chat. Nggak. Malah, konten itu ditaruh di jendela khusus di sebelah kanan. Jadi obrolan kamu tetap rapi dan hasil kerjanya ada di samping, siap dioprek. Cara pakainya gampang banget, sumpah. Jadi pertama, Claude otomatis bikin artifact kalau kontennya penting. Terus kamu tinggal utak-atik aja di jendela khususnya itu. Minta Claude ubah sesuatu, perubahannya langsung kelihatan di sana. Mau di-copy atau di-download, bisa banget. Alur kerjanya mulus abis. Dan ini bisa dipakai buat apa aja. Wah, lihat nih. Mulai dari potongan kode, komponen React interaktif, dokumen utuh, bahkan website satu halaman atau gambar SVG. Gila kan? Kemungkinannya luas banget. Ini bukan lagi sekedar chatbot, tapi udah jadi alat developer beneran. Bisa ngubah cara kerja para programmer loh. Oke, kita udah paham dasarnya. Sekarang, kita sampai di persimpangan jalan nih. Ada pilihan penting yang harus dibuat. Soalnya, Claude itu nggak cuma satu model. Ada beberapa pilihan, tapi yang utama itu Opus dan Sonnet. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Jadi, model mana yang paling pas buat kamu? Coba deh pikirin dulu. Kamu butuh AI buat apa? Buat mikir super kompleks yang butuh kecerdasan tingkat dewa? Atau buat kerjaan sehari-hari yang butuh cepet dan efisien? Jawaban kamu itu yang nentuin. Cara paling gampang buat ngertiinnya ya pakai analogi ini. Anggap aja Opus itu si ahli yang super teliti. Kamu pakai dia buat tugas-tugas rumit, keputusan penting yang nggak boleh salah sedikit pun. Nah, kalau Sonnet, dia itu si multitasker gesit. Pilihan yang pas buat kerjaan harian yang banyak dan butuh cepat. Jadi intinya gini, Opus itu jagonya mikir rumit dan bikin strategi. Tapi, ya harganya lebih mahal. Kalau Sonnet, dia jauh lebih hemat. Cocok banget buat tugas rutin kayak bikin kode atau ngambil data. Klasik lah, ada harga, ada rupa. Ada kekuatan, ada biaya. Oke, dari tadi kita ngomongin yang keren-kerennya terus ya. Tapi namanya juga teknologi, nggak ada yang sempurna. Biar adil, kita juga harus bahas nih beberapa masalah dan keluhan yang beneran dialami sama penggunanya. Dan keluhan terbesarnya bisa dirangkum dalam satu kutipan dari pengguna Reddit ini. Yang paling parah, tokennya tetap kepake. Coba bayangin, kamu lagi nunggu jawaban panjang, tiba-tiba hilang gitu aja. Tapi bayarannya jalan terus. Ngeselin banget kan? Nah, bug ini sering disebut respons terputus. Masalahnya serius loh. Jadi jawaban yang panjang itu bisa tiba-tiba kepotong dan lenyap. Teksnya hilang total, nggak bisa dibalikin lagi. Dan yang bikin makin frustrasi, token kamu tetap kepotong. Katanya sih ini karena Claude sensitif banget sama koneksi internet yang naik turun, bahkan yang cuma sebentar. Tapi tenang, jangan panik dulu. Ada kok cara buat ngakalin masalah ini dan memaksimalkan Claude. Sekarang, kita masuk ke bagian pro tips. Gimana caranya menaklukkan si Claude ini? Tips pertama, dan ini yang paling penting,
to the point. Jangan bertele-tele, jangan biarin Claude nebak-nebak maunya kamu apa. Kasih tahu secara jelas apa yang kamu mau, kasih konteksnya, dijamin hasilnya jauh lebih bagus. Tips kedua, pakai tag XML. Gampangnya, bungkus aja bagian-bagian perintah kamu pakai tag, misalnya dokumen atau instruksi. Ini ngebantu Claude buat ngerti struktur permintaan kamu. Anggap aja kamu ngasih dia peta biar nggak tersesat. Ketiga, kasih Claude peran. Coba deh mulai perintah kamu dengan kalimat kayak, anggap kamu adalah seorang analis keuangan ahli. Ini bakal langsung ngatur fokus jawabannya, dan hasilnya jadi lebih tajam dan berkualitas tinggi, serasa ngobrol sama ahlinya beneran. Dan yang terakhir, ini buat masalah yang rumit banget. Biarin Claude mikir. Maksudnya, minta dia buat ngejelasin proses berpikirnya langkah demi langkah sebelum ngasih jawaban final. Teknik ini namanya chain of thought, dan ini bisa ningkatin akurasi secara drastis buat tugas-tugas yang susah. Jadi, dengan kemampuannya menganalisis data yang kuat, fitur artifacts yang super inovatif, dan pilihan model yang bisa disesuaikan, Claude ini jelas nawarin sesuatu yang beda. Nah, setelah ngelihat semua ini, pertanyaannya, apakah Claude bakal jadi asisten AI andalan kamu? Cuma ada satu cara buat tahu jawabannya. Coba sendiri.